hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan al-izzah, kemuliaan kepada antum para tamu Allah semuanya hadir di rumah Allah Al-Ikhlas siang hari ini. Kita sampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan keringanan langkah kaki kepada kita untuk hadir di rumahnya. Untuk kita pagi ini siang hari ini kita akan mempelajari salah satu karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yaitu kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita masuk di bab tentang Al-Aqidatu Awalan Awil Hakimiyah. Bab tentang Al-Aqidatu Awalan Aw Al-Hakimiyah, akidah dulu atau kekuasaan dulu. Ana bacakan. Ajabat da'iyatu al-kabir Muhammad, seorang pendakwah yang agung, seorang pendakwah yang besar namanya Muhammad Kutub, lahir tahun 1906, meninggal tahun 1966. Memberikan jawaban ala hadha fi muhadarati alqaha fi daril hadis fi Makkah al-Mukarramah. Tatkala beliaunya menjawab ketika ada pertanyaan dalam pertemuan pada kuliah yang beliau sampaikan di
sekolah Darul Hadis di Makkah Al-Mukarramah. Al-Baghdhu yaqul, sebagian mengatakan innal islama sayaudu min kibalil hakimiyah. Sebahagian ada yang mengatakan bahwa Islam akan tampil, Islam akan muncul kembali lewat kekuasaan. Wal baghdul akhar yaqul, sebahagian yang lain mengatakan sayaudu al-Islam an tariqi tashihil aqidah wat tarbiyati al-jamaiyah. Sebahagian ada yang mengatakan Islam akan kembali muncul, Islam akan kembali tampil ke permukaan melalui jalan tashihul aqidah, meluruskan, membenarkan, membenahi dalam soal akidah, dan at-tarbiyatul jamaiyah, memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya akidah. Jadi mesti meluruskan dan membenarkan akidah. Fa ayyuhuma as-sahhu, di antara dua pemikiran tadi, yang pertama mengatakan kekuasaan dulu yang mesti harus dilakukan, yang kedua mengatakan bukan kekuasaan dulu, bukan lewat jalur kekuasaan, tapi lewat jalur meluruskan dan membenahi akidah umat. Fa ayyuhuma as-sahhu, mana di antara keduanya yang paling benar, yang paling tepat? Beliau memberikan jawaban, min aina ta'ti hakimiyah hadad din fil ardi illam yakun du'atun yusahihunal aqidah. Kekuasaan akan tampil di muka bumi ini, tidak mungkin tidak, pasti akan tampil kekuasaan di muka bumi ini. Agama ini, Islam, akan muncul ke permukaan, tidak mungkin tidak. Jika para dai mereka mau meluruskan akidah umat, atau sebalik sekarang, tidak mungkin agama ini muncul kembali, tampil ke permukaan, manakala para pendai manusia sudah skeptis, acuh tak acuh, a priori tidak mau meluruskan akidah umat. Jadi mutlak la budda, harus hadatin fil ardi, agama ini akan muncul ke permukaan manakala para pendai mereka peduli untuk meluruskan akidah umat. Yang akidah ini sekarang sudah carut marut, sudah lebur kepada kebatilan. Kalau bahasanya
lawyernya kemarin paslon TSM, kesyirikan ini sudah terstruktur, sudah sistematis dan masif pergerakannya. Dari mulai hulu sampai hilir, atau kita balik dari hilir sampai hulu, sudah begitu masif pergerakan kesyirikan. Maka mesti dibenahi, tidak bisa tidak. Mereka para nabi dan rasul sudah melakukan itu, membenahi keadaan umat. Mereka bersikap meluruskan akidah umat. Kita tahu bersama bahwa dari mulai Nuh alaihi salam sampai Rasulullah SAW, dakwah yang pertama adalah membenahi akidah umat. Tidak ada yang tidak. Nuh diceritakan dalam Quran surat 7 ayat 59 atau surat 11 ayatnya 25 dan 26. Kemudian Hud suratnya 7 ayatnya 65. Surat 7 ayat 73 Nabi Soleh kepada kaum Samud. Jadi secara kesimpulan, keseluruhan para nabi dan rasul mereka melakukan itu. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam meluruskan akidah umatnya, termasuk kepada ayahandanya Azar. Baik. Jadi yang pertama adalah mesti para pendai mereka mau yusahhihuna al-aqidah, meluruskan, membenarkan akidah umat. Karena bapak ibu bukan pendai, mulailah dari keluarga. Tanamkan kepada keluarga akidah secara benar, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putra pamannya, masih kecil itu. Rasul memiliki paman yang seiman, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Mendidik dari kecil si anak itu diajari akidah yang benar. Minta tolong mas, dibaca di Arba'in, nomor hadisnya 19. Silakan. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, iya, kata, suatu hari aku pernah berboncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Terus Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Terus Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Iya. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Iya. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Dan kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan akan menimpamu. Cukup, makasih. Perhatikan para tamu Allah, isi dari hadis tadi. Ada kalimat yang mesti jenengan garis bawahi. Kalau melihat dari redaksi Arabnya, itu Rasulullah SAW memanggil putra pamannya itu dengan mengatakan ya hulam, bukan ya as-sobi.
anak kecil 2 tahun kalau as-sobiyu. Ghulam itu anak yang belum genap sempurna 9 tahun usianya. Jadi sudah bisa diajak komunikasi. Rasulullah mengatakan tadi, jagalah Allah, nanti kamu dijaga sama Allah. Pelajaran pertama. Yang kedua, jaga Allah, nanti kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Nomor 3, jika kamu meminta, mintalah ke Allah saja. Ini pelajaran dari seorang dewasa kepada anak-anak. Yang keempat, jika kamu minta perlindungan, minta tolong, maaf. Jika kamu minta tolonglah kepada Allah. Itu pelajaran yang disampaikan oleh seorang Rasulullah Muhammad SAW kepada putra paman beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ana tunjukkan sekarang seorang bapaknya para nabi dan rasul meluruskan akidah. Ke siapa? Ke bapaknya. Minta tolong dibaca, Mas, suratnya 19. Ayatnya adalah ayat yang ke-42. Silahkan. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun? Ini yang disampaikan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim ngomong ke siapa? Bapaknya. Bapaknya salah. Bapaknya nggak benar, belum benar. Tapi dia melihat kondisi seperti itu, tidak diam, tidak cicing dia, kata orang Sunda. Dia sampaikan itu. Jadi bukan skeptis, bukan a priori. Bahasa orang Sundanya sebut teing, bukan demikian. Baik. Sini anak-anak ulang. Islam, agama yang Allah ridhoi, akan kembali tampil ke permukaan seperti dulu di eranya Rasul dan para sahabatnya. Kalau para pendai mereka mau meluruskan akidah umat. Yang kedua, wa yu'minuna imanan sahihan. Mereka beriman secara benar. Yang kedua, mereka beriman secara benar, iman kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yubtaluna fi dinihim fayasbiruna. Yang ketiga, Islam akan tampil kalau para pendai mereka sanggup bersikap sabar. Umat Islam bersikap sabar ketika mendapatkan ujian. Tidak bisa tidak. Sabar itu menjadi sabar yang tangguh itu menjadikan 5 rasul ini mendapatkan gelar apa? Ulul azmi. Nabi siapa saja? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Musa alaihi salam. Yang keempat, Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memiliki ketangguhan yang sangat hebat, dalam arti sabarnya linuih. Dan umat Islam mesti itu ketika mereka mendapatkan ujian.
Ujian itu ada kalanya enak dan ada kalanya tidak enak. Tapi kata kuncinya adalah sabar. Silakan Mas untuk dibacakan ayatnya, terjemahannya. Suratnya 3 ayatnya 142. Monggo. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ujian itu pasti dalam ayat ini. Cara kita menerjemahkan ujian tidak selamanya buruk. Ada ujian yang baik. Maksudnya begini, belum tentu seseorang ketika diuji yang baik itu berhasil. Belum tentu juga ketika orang dikasih ujian yang jelek dia gagal. Saya cuma ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan terjemahkan ujian itu dalam format yang tidak baik saja. Ada kalanya ujian itu yang baik. Jadi jangan menerjemahkan ujian formatnya, bentuknya mesti tidak baik. Tidak. Walaupun selama ini kita menerjemahkan ujian selalu diartikan yang tidak baik. Hari ini kita berubah mindset kita. Ada kalanya yang baik. Nah, saya ingin tunjukkan, ada orang berhasil dikasih ujian baik, ada orang yang tidak berhasil dikasih ujian yang baik. Ada orang yang berhasil dikasih ujian tidak enak, ada orang yang tidak berhasil ketika dikasih ujian yang tidak enak. Mereka para nabi dan rasul ujiannya ada kalanya enak dan tidak enak. Ujian paling berat diterima mereka para nabi dan rasul. Gitu. Tolong dibaca Mas. Suratnya 21 ayatnya 35. Ya, silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya pada kami. Iya. Ini dalilnya. Kami akan uji kamu, al-fitan. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata fitnah dalam ayat ini artinya ujian. Dan Allah Ta'ala menggunakan kata nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tetapi kata kuncinya tadi adalah musti sabar. Kata kunci sabar inilah yang akan menjadikan Islam kembali tampil di permukaan ini. Dan itu harus dengan kesungguhan. Tidak bisa tidak. Anak ulang yang pertama, umat Islam mesti meluruskan akidah. Yang kedua, mesti imannya benar, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Yang ketiga, tahan uji, sabar ketika mendapatkan ujian. Makanya di dalam hadis Riyadhus Shalihin di bab yang ketiga, bab sabar, Rasulullah SAW itu kagum dengan akhlaknya mukmin. Anak ulang. Di dalam bab sabar kitab Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Rasulullah kagum dengan akhlaknya mukmin. Apa kata Rasul? Ajaban li amril mukmin, mengagumkan perkaranya mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair,
Sungguh perkaranya mukmin, buat mukmin semuanya bagus. Jadi jenengan ketika dikasih ujian, baik itu enak atau tidak enak, terjemahkan satu kata, ini baik. Jangan pernah menerjemahkan ini tidak baik. Karena konsepnya tadi Rasul begitu, inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh perkaranya mukmin semuanya baik. Dan itu menurut mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada sikap yang demikian kecuali sikapnya mukmin. In asobathu sarra'u syakara fakana khairallah. Jika mendapatkan kegembiraan dia bersyukur. Syukur itu baik untuknya. Dan jika mendapatkan in asobathu dharra'u sabara fakana khairallah. Jika mendapatkan keburukan dia sabar. Sabar itu terbaik untuknya. Jadi wajar lumrah kalau sabar itu pahalanya tanpa batas. Suratnya 39 ayatnya 10. Iya, silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Terus. Dan di Allah itu luas. Iya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Iya, sekeran. Orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Taib yang keempat, Islam akan kembali tampil ke permukaan. Satu, para pendai mau peduli untuk meluruskan akidah umat. Dua, iman secara benar. Tiga, tahan uji ketika mendapatkan ujian, dalam kurung sabar. Jangan lembek. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka umat Islam mesti berjihad di jalan Allah. Mesti berjihad. Apa itu jihad? Mengeluarkan segala tenaga, kemampuan untuk meraih ridhonya Allah. Itu jihad. Dan mesti di jalan Allah. Empat ini dilakukan, maka yahkumu dinullahi fil ard, maka agama Allah akan tampil di permukaan, di muka bumi ini. Tidak bisa tidak. Qadiyatun wadhihatun jiddan. Persoalan ini telah jelas sekali. Tinggal kita mau atau tidak. Ma ya'ti al-hakimu minas sama'. Kekuasaan tidak akan turun dari langit. Ma yatanazzalu minas sama'i wa kullu syai'in ya'ti minas sama'. Kekuasaan Islam tidak akan turun ke muka bumi dengan serta-merta begitu saja. Tidak mungkin. Seperti balikkan telapak tangan, tidak mungkin. Walakin bijuhdin minal bashar. Tetapi semua tadi akan tampil Islam kembali ke permukaan ketika manusia melakukan kesungguhan dalam berupaya. Ada kesungguhan dalam berupaya. Karena Allah Ta'ala merintahkan mukmin seperti itu. Kesungguhan, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu tidak enak. Apa saja dikerjakan mesti dengan totalitas. Belajar totalitas, mengaji totalitas, ibadah totalitas, semuanya dikerjakan mesti totalitas. Termasuk tadi meluruskan akidah umat, beriman secara benar, tahan uji ketika mendapatkan ujian dalam kurung sabar, dan yang keempat berjihad di jalan Allah. Semuanya harus dengan totalitas dan kesungguhan. Quran surat 22 ayatnya terakhir. Yuk, silakan. Dan
berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Iya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Iya. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik. Syukran. Ayat terakhir ayat 78 surat 22 Al-Hajj. Di pangkal ayatnya Allah Ta'ala sampaikan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, khususnya dalam meluruskan akidah umat. Maka seorang yang bernama Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala memberikan batasan tentang prinsip dasar Islam di dalam kitab beliau yang disyarah oleh beberapa imam. Contoh, Syekh Utsaimin memberikan syarah akan kitab beliau, yaitu kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Beliau Syekh Abdul Wahab yang lahir tahun 1115 Hijriah memberikan takrifnya demikian. Islam adalah, ada 3 prinsip itu, dan ini dilakoni oleh mereka para nabi dan rasul. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam orangnya namanya apa? Muslim. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mentauhidkan Dia. Jadi kalau yang tidak mentauhidkan bukan muslim, namanya musyrik. Supaya dinamakan muslim, mesti mentauhidkan. Yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk, patuh dan taat kepada Allah, itu Islam. Kalau tidak tunduk patuh bukan Islam namanya. Dan yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri pula dari para pelaku kesyirikan. Nomor 3 inilah Islam. Di antaranya berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri pula dari para pelaku kesyirikan. Jadi bukan hanya meninggalkan syirik, tetapi siapapun yang dia menjadi pelaku syirik ditinggalkan. Dan itu telah dilakoni oleh Ibrahim alaihissalam. Mas silakan baca Quran surat yang ke-60 ayatnya 4. Silakan. Kita dikasih contoh oleh Allah Ta'ala seorang Ibrahim. Makanya awal ayatnya menggunakan kata uswatun hasanah gitu. Silakan Mas. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Terus Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. cukup. Makasih. Ini dalilnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim. Kata Allah, Allah menggunakan kata qad, teman-teman, para tamu Allah. Sungguh. Kenapa sungguh? Karena sesudah huruf qad kata kerja lampau, fi'il madhi past tense. Sungguh
telah ada untukmu suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang jejaknya ngikuti mindsetnya Ibrahim. Mereka mengatakan, kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Siapapun itu, siapapun, mau orang tua, mau saudara, mau siapapun pokoknya. Jadi nggak ada istilah toleransi dalam kebatilan. Kalau dia keluarga melakukan itu, ya udah ikut. Apalagi orang lain, apalagi negara, apalagi ke-RT-an, keluarga aja ndak ikut. Dan itu dicontohkan, diperintahkan dalam Islam seperti itu. Kami ingkari kamu. Nampak antara kami dan kamu permusuhan sampai kapanpun, memang harus seperti itu. Jadi sekali tidak talbis, tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kita lihat lagi Mas sekarang, suratnya 58 Mas, ayatnya 22. Monggo. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, Terus saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. iya, Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Syukran. Terakhir suratnya 5 ayatnya 23. Kok surat 5 salah? Suratnya 9 ayatnya 23. At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Iya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jelas toh? Surat yang ke-9 ayatnya 23 itu. Meskipun itu bapakmu, kata Allah, meskipun itu saudaramu, kata Allah, kalau mereka lebih menyukai kekufuran daripada kebenaran, tinggalkan. Jangan ikut ambil bagian. Tuh. Taib. Selanjutnya di penghujung dari bab tadi, lebih dahulu mana akidah atau kekuasaan? Akidah dulu, itulah yang dilakukan. Maka dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu, la budda an nabda'a bi tashihil aqidah wa tarbiyati jil alal aqidati sahihah. Wajib kita memulai meluruskan akidah umat, memberikan tarbiyah edukasi kepada generasi tentang bagaimana akidah yang benar. Yang tadi sudah Anda sampaikan, dari sejak kecil sudah ditanamkan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kamu minta nak, minta sama Allah. Kalau kamu minta tolong nak, minta tolong kepada Allah. Dan itu sudah ditanamkan dari sejak kecil. Baik. Kita akan masuk sekarang di bab baru, Asyirkul Akbar wa Anwa'uh. Dalam bab ini, para tamu Allah, kita akan melihat potretnya masyarakat Islam yang sudah carut marut akidahnya. Anak ulang, lewat bab ini kita akan melihat potretnya umat Islam yang akidahnya sudah terkontaminasi dengan kesyirikan. Berbagai hal itu muncul kesyirikan. Taib.
Disampaikan oleh penulis kitab, asyirkul akbar an taj'ala lillahi niddan. Syirik besar adalah engkau menjadikan Allah tandingan. Tad'uhu kama tad'ullah. Engkau berdoa kepada Allah, engkau berdoa kepadanya selain Allah sebagaimana kamu berdoa kepada Allah. Au tasrifu lahu nau'an min anwa'il ibadah, atau mengarahkan ibadah kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan besar. Contohnya al-istighasah, minta tolong dalam keadaan genting, dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan kesulitan, itu namanya istighatsah. Yang kedua, adzabhu, menyembelih, itu mesti kepada Allah. Atau yang ketiga, an-nadru, bernadar. Ana tunjukkan sekarang, Bapak Ibu yang mencatat, silakan yang punya HP untuk dibuka tafsir Ibnu Katsir surat yang kedua ayatnya 22. Ana tunjukkan suratnya 2 ayatnya 22. Ana tunjukkan salah satu hadis di mana Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya putranya siapa? Nabi Zakaria alaihi salam, itu mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Kemudian ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ana ulang, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Kemudian adalah Nabi Yahya bin Zakaria menyampaikan kepada kaum Bani Israel di Baitul Maqdis, yang saat itu masjidnya sudah penuh dengan umat Bani Israel. Dia kemudian faqa'ada ala syaraf, dia duduk di mimbar yang mulia. Setelah duduk di mimbar, fahamidallaha wa athna alaih. Kemudian Nabi Yahya alaihi salam memuji Allah dan menyanjung Allah sebelum menyampaikan khutbah. Kemudian summa qala, kemudian Nabi Yahya menyampaikan kepada Bani Israel demikian, innallaha amaroni, Allah sungguh telah memerintahkan kepada diriku, bi khamsi kalimatin, dengan 5 perkara, an a'mala bihinna, supaya saya mengamalkan 5 perkara ini. Wa a'murakum an ta'malu bihinna, dan saya juga diperintah untuk memerintahkan kalian supaya kalian melaksanakan 5 perkara itu, kata Nabi Yahya alaihi salam. Wa awwaluhunna, yang pertama dari 5 perkara itu adalah, ini poinnya tentang syirik, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa inna mathala dzalik, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah adalah mathalu rajulin, seperti seseorang ishtara abdan, seseorang itu membeli budak, min khalisin,
dari yang murni, malihi hartanya, biwarikin au dhahabin, perak maupun emas. Ana ulang, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah digambarkan seperti orang yang membeli budak. Budak itu bukan ART loh. Budak itu bukan pekerja pabrik loh. Budak itu lebih hina dari itu loh. Bukan ART, bukan asisten rumah tangga, bukan pembantu, bukan pekerja pabrik, bukan. Lebih hina dari itu. ART tidak hina, karyawan perusahaan tidak hina. Budak itu tidak bisa menentukan dirinya, karena yang menentukan siapa? Tuannya, majikannya. Kamu tak jual ke A, kamu tak jual ke B, terserah tuannya. Lah ini adalah gambarannya orang yang menyekutukan Allah seperti seseorang yang membeli budak. Berarti ada transaksi jual beli toh? Dia beli budak itu dengan hartanya yang murni, dari harta berupa emas maupun perak. Faja'ala ya'mal, kemudian budak itu bekerja. Wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi. Budak tadi waktu kerja, hasilnya diserahkan bukan kepada tuannya. Padahal pemiliknya siapa? Tuannya, ownernya tuannya. Tapi dia bekerja bukan untuk tuannya. Yahya bin Zakaria nanya kepada Bani Israel, fa ayyukum yasurruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Siapa di antara kalian yang senang hatimu? Siapa di antara kalian yang senang hatinya memiliki mental budak yang seperti itu? Wa innallaha ta'ala khalaqakum wa razaqakum fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu yang telah menciptakan kamu, Allah yang telah ngasih rezeki kepada kamu, beribadalah kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang disampaikan oleh Nabi dulu, putranya Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, kepada Bani Israel. Jadi mental maaf budak yang bukan bekerja untuk tuannya. Sementara kita adalah hambanya Allah. Kalau boleh saya ngomong kasar, budaknya Allah. Mestinya bekerja untuk Allah. Lah tadi dikatakan syirik besar adalah menjadikan Allah tandingan. Berdoa bukan kepada Allah, mengarahkan ibadah bukan kepada Allah. Sementara istighosah, menyembelih dan lain itu adalah apa? Macam-macam ibadah yang mestinya ke Allah. Contoh, perangnya Rasul yang dibantu ribuan malaikat, perang apa itu? Coba. Halo Ummahat. Perangnya Rasul yang di dalam Quran dikatakan dibantu oleh ribuan malaikat, perang apa? Perang Badar. Dibantu berapa malaikat? Jenengan mukanya takut salah ya jawabnya ya. Perang Badar. Jumlah Rasul dan pasukan Rasul itu ada berapa? Jenengan tuh gak usah nengok ke atas, TS gak ada tulisan. Gak usah ngene, gak usah ngono. 300 lebih 10. Jumlah mereka orang kafir Quraisy berapa? 1000 lebih. Oke. Itu kalau hitung-hitungan di atas kertas, menang atau kalah umat Islam? Kalah. Makanya kalau lagi pilkada, pilgub, pil apa, ya kan, mau pilpres, gak usah pakai di atas kertas menang kita ndak. Banyak yang peletus kok.
gitu kan. Kalau nggak salah kemarin kan style yakin tuh, menang gitu kan. Enggak. Yo, ini tentang istighosah. Istighosah itu tolabul gauth, minta tolong, tapi kondisinya sangat mencekam. Jadi istighosah itu untuk kondisi yang sangat mencekam, kondisi genting, kondisi tidak enak, kasus Covid kemarin dan lain sebagainya, ketika perang, di antaranya itu istighosah. Baca surat 8 ayatnya 9. Enggak, surat 8 ayatnya 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Iya. Perhatikan ini, tak tunjukkan dalilnya. Qala al-Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Haddatsana Abu Nuh, telah mengatakan kepada kami Abu Nuh, haddatsana Ikrimah bin Ammar, haddatsana Simak, dan seterusnya. Haddatsani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, haddatsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qal, ia mengatakan lamma kana yaum Badrin, ketika perang Badar, nadharan Nabi sallallahu alaihi ila ashabih, Nabi melihat kepada para sahabatnya, wahum 300. Rasul melihat para sahabatnya jumlahnya ada 300 lebih 10. Wa nadhara ilal musyrikin fa idahum alfun wa ziyadah. Rasul lihat kepada kaum musyrik jumlahnya ada 1000 lebih. Fastaqbalan Nabi sallallahu al-qiblat, maka kemudian Nabi menghadap kiblat. Summa madda yadaih, kemudian Nabi itu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Wa alaihi ridauhu wa izaruhu, dan Rasul memiliki tadi adalah rida dan izar. Rida itu adalah pakaian atas, izar adalah sarungnya. Kemudian Rasul berdoa, karena saking tadi Rasul kemudian menghadap kepada kiblat, Rasul berdoa, Allahumma anjiz lima wa'attani. Ya Allah, luluskanlah untukku apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlika hadhil isabah min al-Islam fala tu'batu fil ardi abadan. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan ini di muka bumi ini, keluarga muslim, maka engkau tidak akan diibadahi di bumi selama-lamanya. Jadi Rasul minta kepada Allah, Allahumma aina ma wa'attani. Ya Allah, dari di mana engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, luluskanlah untukku apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau binasakan pasukan Islam ini, engkau tidak akan diibadai di muka bumi selama-lamanya. Kemudian famazala yastaghisu rabbah. Rasul senantiasa istighosah kepada Tuhannya. Jadi minta tolongnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baik. Kemudian tentang menyembelih, berkorban. Jadi kalau tadi istighosah mintanya ke Allah, dalam suasana genting apapun minta kepada Allah. Maka kemudian di ayat tadi Allah turunkan kemudian adalah 1000 malaikat yang membantu mengalahkan mereka kaum musyrik. Tentang menyembelih, suratnya 6 ayatnya 162 dan 163. Monggo dibaca Mas. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, ayat 162, 163 aja. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadamu. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, muslim. Syukran. Jadi ini tadi di ayat yang ke-162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang ke-163, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Taib. Kita lanjutkan wa fis sahihaini, yang punya kitab di dalam hadis yang sahih oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasul yang lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi. Itu Ibnu Mas'ud dimakamkan di Baqi. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayyudzanbi a'dzam? Dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW memberikan jawaban, antaj'ala lillahi niddan. Jadi bahasanya bukan begini, dosa apa paling besar, bukan sekutu, bukan syirik, bukan. Ternyata dosa paling besar, Rasul ngasih pandangan, ngasih jawaban, antaj'ala lillahi niddan. Kamu menjadikan Allah tandingan. Ingat tadi yang dikatakan Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam, seperti seorang budak dibeli oleh tuannya dengan hartanya yang mahal, tapi budak tadi dengan kurang ajarnya, dia bekerja hasilnya bukan untuk tuannya. Sementara kita yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki Allah, mestinya adalah yaitu beribadahnya kepada yang menciptakan dan ngasih rezeki. Maka jawaban Rasul, antaj'ala lillahi niddan. Kamu menjadikan Allah tandingan, wa huwa khalaqaka, dia Allah yang telah menciptakan kamu. Artinya yang berhak diibadahi yang menciptakan, yang berhak diibadahi yang memberikan rizki. Maka ayatnya antum hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ada kata khalaqtu, tidak kuciptakan. Jadi yang berhak diibadahi siapa? Yang telah menciptakan. Manusia tidak menciptakan, karena bapak ibu itu penyebab adanya manusia. Sababu wujudil insan, itu orang tua, bukan menciptakan, bukan bikin manusia, enggak, yang bikin Allah. Karena di dalam Quran surat 4 ayat 1 yang dibaca Rasul ketika khutbah itu, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan itu semuanya wilayahnya Allah, karena Allah yang menciptakan dari diri yang satu Adam. Kemudian Allah ciptakan pasangannya yakni Hawa. Kemudian Allah kembang biakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Artinya Allah yang menciptakan, berarti ibadah mestinya diarahkan kepada yang menciptakan. Inilah yang diselisihi oleh orang musyrik. Pertanyaan saya, orang musyrik tahu yang menciptakan siapa? Allah. Berarti hatinya orang musyrik jujur, yang menciptakan Allah. Orang musyrik ketika ditanya siapa yang memberikan rizki, pasti Allah, berarti jujur dia. Tapi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Maka orang musyrik tidak bedanya dengan orang munafik, karena melakukan menyelisihi dengan hati. Munafik itu kata Hasan Al-Basri adalah ikhtilaful qalbi wal lisan, berselisih antara hati dengan lisan. Karena orang musyrik ketika ditanya siapa ngasih rizki, siapa yang menciptakan, semua akan berpulang kepada satu nama, yakni Allah. Tapi ketika ibadah ternyata tidak kepada satu nama. Inilah antara lisan dan hatinya
tidak sinkron, dan itu munafik. Monggo Mas, jenengan baca suratnya 10 ayatnya 31. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Syukran. Dari 4 pertanyaan semuanya mengarah kepada satu nama, Allah. Siapa pemberi rizki, siapa pengatur, siapa pencipta, siapa yang mengeluarkan, semua berpulang kepada satu nama, yakni Allah. Tetapi adalah mereka dalam ibadahnya tidak mengarahkan kepada Allah Ta'ala semata. Taib. Kita akan melihat sekarang macam-macam syirik besar. Anak ulang, kita akan melihat macam-macam syirik besar. Yang pertama yang bisa jenengan catat, syirkut du'ai, kesyirikan dalam doa. Dijelaskan oleh penulis kitab Syekh Jamil Zainu, wa huwa du'a'u ghairillahi ta'ala. Syirik dalam doa yaitu berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Minal anbiya'i, yaitu termasuk berdoa kepada para nabi. Wal auliyai, berdoa kepada para wali. Tujuannya adalah li talabir rizki, tujuannya untuk mendapatkan rizki. Ini dikerjakan oleh orang-orang sebagian orang muslim kekinian. Syirik dalam doa, minta kepada para nabi. Jadi gini, tidak jaminan orang umroh haji itu akan akidahnya lurus. Tidak jaminan orang ziarah itu akidahnya lurus. Belum tentu orang haji umroh akidahnya lurus. Yang tahu tentu sang pencipta dia, Allah Ta'ala. Syirik dalam doa adalah berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada para nabi, para wali. Tujuannya apa? Li talabi rizki, untuk mendapatkan rizki. Au syifa'il marad, atau supaya sembuh dari penyakit. Maka tadi minta kepada para wali, minta kepada para nabi. Ini termasuk adalah kesyirikan besar. Taib. Silakan dibaca Mas, yang ada di kitab. Suratnya surat yang ke-10 ayatnya 106. Monggo. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini dalilnya. Perhatikan pelan-pelan cara jalan memahami. Kata Allah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang mereka tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat apa-apa. Kok kamu tetap melakukan itu kesyirikan, kamu termasuk orang yang zalim. Berarti kesimpulannya, zalim adalah syirik, syirik adalah zalim. Gitu. Melakukan kesyirikan termasuk kezaliman.
Di antara kedzaliman adalah melakukan kesyirikan. Mengadu ke Allah, contoh seperti Rasul. Umatnya menyepelekan Quran, Rasul mengadunya ke Allah. Suratnya 25 ayatnya 30. Silakan. Suratnya 25 ayatnya 30. Monggo. Dan Rasul Muhammad berkata, Iya. Tuhanku, sesungguhnya Mas tolong baca Arabnya dulu. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul siapa kira-kira ini? Rasul Muhammad. Artikan Mas. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Lapornya ke siapa? Ke Allah. Jadi sekarang seluruh masalah kehidupan kita lapornya ke Allah. Solvernya dia, pemberi solusi dalam masalah. Contoh tadi Rasul Muhammad SAW, kaumnya menyepelekan Quran, dia lapornya ke Allah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku itu mereka terhadap Quran mahjur, Qurannya dihajar, ditinggalkan, diacuhkan. Lapornya ke Allah. Sekarang Rasul pertama siapa namanya? Nuh alaihi salam. Quran surat 71, surat Nuh ayatnya 21. Lapornya ke Allah. Qala Nuhur Rabbi. Ya silakan dibaca ayatnya. Arabnya ayat 21 aja. Atau ayat dengan ayat 22 deh. Ayatnya 22 pendek. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ayat 22 wa makaru. Artinya Nuh berkata, iya. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Terus ayat 22. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Iya, lapornya ke siapa tadi? Allah. Berarti seluruh masalah kita lapornya saya yang menciptakan kita. Udah satu contoh, mereka para nabi dan rasul lapornya kepada Allah ketika ada masalah. Dan Allah yang akan memberikan penyelesaian. Jadi tadi saya katakan, saya ingat itu ketika ngantar orang haji, ngantar orang umrah itu. Mereka sudah para askarnya di sana itu sudah melarang, tidak boleh meratap di Ka'bah, tidak boleh meratap di Baqi, tidak boleh macam-macam. Karena apa? Itu bagian daripada kesyirikan yang ada. Sayang, jauh-jauh dengan biaya besar, ya kan? Kalau umpamanya furoda 400 sekian, umpamanya kan? Kalau plus mungkin 100 sekian, ya kan? Reguler 40 sekian, umpamanya kan? Sayang lah, duit banyak-banyak, capek meninggalkan negeri, keluarga, tapi tadi dikotori dengan kesyirikan yang ada. Itu. Taib. Hadisnya sekarang para tamu Allah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, itu ada hadisnya di kitab, man mata wa huwa yad'u min dunillah.
Barang siapa yang meninggal, ingat loh ini meninggal loh ini. Barang siapa yang telah meninggal wa huwa yad'u min dunillah, dia menyeru kepada selain Allah. Jadi waktu dia meninggal belum bertaubat, doanya dia minta kepada selain Allah niddan sebagai tandingan, dakhalan nar, maka masuk neraka. Padahal di hadis, padahal di firman Allah yang lain Allah bilang begini, kamu datang ke saya bawa dosa sepenuh bumi, tak datangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi, gitu. Dengan catatan kamu tidak menyekutukan aku. Saya ulang kata-kata itu. Di firman Allah yang lain, Allah bilang begini, kamu datang ke saya bawa dosa sepenuh bumi, tak datangi kamu, pakai tak wong Demak sih ngomong gitu, ya boleh lah. Tak datangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi, yang penting kamu tidak menyekutukan saya. Berarti kalimat itu sebelum meninggal, no? Sebelum meninggal tadi mohon ampun kepada Allah kalau ada kesyirikan. Lah kalau posisi meninggal nggak pernah syirik, aman di mata Allah. Allah datangi dengan ampunan sesuai dengan tadi, sesuai dengan dosa banyaknya kita. Tapi dengan catatan tadi tidak ada dosa kesyirikan. Pas loh itu. Mas minta tolong dibacain hadis Arba'in nomornya 42. Yuk, jenengan lihat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu, dan aku tidak peduli. Terus, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik. Ini firman Allah, hadis qudsi. Di penghujung tadi Allah bilang gini, kamu salah, aku datang dengan ampunan, tapi dengan catatan kamu tidak menyekutukan. Baik, lanjut. Wat dalilu ala anna du'a ghairillah minal amwat awil ghaibin syirkun. Ayat tadi menjadi satu dalil, hadis tadi menjadi satu dalil bahwa berdoa kepada selain Allah, kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal ghaib, itu merupakan kesyirikan. Anak ulang, berdoa kepada mereka yang sudah meninggal ghaib itu kesyirikan. Tapi anehnya memang ya tadi, makam-makam mereka itu kok tetap rame gitu loh, orang-orang yang dulunya pejuang-pejuang Islam itu loh, gitu. Kalau di Kerawang itu ada namanya Syekh Kuro, itu pejuang Islam loh itu. Kalau di Bekasi itu namanya Kiai Haji Nur Ali, itu pejuang Islam itu. Pejuang Islam loh itu. Ya. Taib.
Tapi yang didatangi kok rata-rata rata-rata orang yang punya background agama gitu ya. Kok nggak ada makamnya Patimura didatangi, nggak ada toh? Oh, orang-orangnya tidak muslim ya? Iya. Lah ya. Inilah lemahnya akidah umat ya. Silakan dibaca, Mas. Ini ada dalil di kitab, yang bawa kitab. Suratnya surat 35 Fatir, ayatnya 13 dan 14. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Cukup ayat 13 tuh. Yang kamu seru selain Allah tidak akan memiliki apa-apa sekalipun setipis kulit ari. Kulit ari itu di atasnya kulit. Itu kulit ari itu. Yang kalau lepas itu gak sakit itu loh. Kan suka ngelepas sendiri itu loh. Nah, itulah kulit ari. Gak akan memiliki alamat sekalipun setipis kulit ari. Lanjut ayat 14-nya. Jika kamu nyuruh mereka, yuk. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Terus. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Sekarang ayat 14. Kamu menyuruh mereka, mereka nggak dengar. Kenapa? Orang sudah mati itu nggak dengar. Allah yang bilang begitu kepada Rasulullah SAW. Muhammad, kamu gak akan bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Atau orang yang tuli ketika mundur ke belakang. Orang tuli itu kalau sudah mundur ke belakang, diteriaki gak akan dengar. Makanya orang tuli hanya bisa diajak komunikasi kalau satu, pakai bahasa isyarat. Dua, kalau ditepuk dia punggungnya, ditepuk dia tangannya, atau pakai bahasa isyarat. Allah yang bilang begitu. Maka jangan menyuruh kepada orang yang sudah mati. Suratnya 27 ayatnya 80. Surat An-Naml. Jadi kalau ada masih bengok-bengok teriak-teriak kepada orang mati, berarti saya nggak bilang nggak waras, tidak. Yang jelas gitu. Yuk jaga kewarasan diri kita. Gitu. Bahasanya gitu ya. Yuk jaga kewarasan diri kita, menyerulah kepada yang Maha menyeru. Maha mendengar, maaf. Menyerulah kepada yang Maha mendengar. Jangan yang sudah nggak mendengar masih diseru. Jagalah kewarasan diri kita. Yo, suratnya 27 ayat 80. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan. Tuh ayat 14 dari surat 35 tadi. Kalau kamu menyuruh mereka, mereka nggak dengar. Kalau toh pun dengar, mereka tidak akan memperkenankan. Ditambah satu lagi, di hari kiamat kelak mereka malah mengingkari kemusyrikan kita, nggak akan jadi penolong. Jadi jangan berharap kita akan dibela nanti di hari kiamat. Surat 46 ayatnya 5 dan 6 Al-Ahqaf. Yang kita jadikan berhala itu kelak akan musuhi kita, tidak akan membela diri kita. 46 Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 yang keras. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahannya tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Sekarang dah. Ini ayat 6 cukup. Ayat 5. Ini dalilnya. Nah, berarti nomor 1, berdoa kepada selain Allah, mereka para nabi wali sudah meninggal, itu kesyirikan.
yang disampaikan Syekh Jamil Zainu ini terjadi pula di eranya umat Islam. Dua, perhatikan di kitab. Asyirku fi sifatillah, kesyirikan dalam sifat Allah. Apa itu? Al-i'tiqadu, meyakini annal awliya'a, bahwa mereka para wali, annal anbiya'a, bahwa mereka para nabi, ya'lamunal ghaiba, mereka mengetahui yang gaib. Ada kondisi, ini termasuk kesyirikan. Mereka adalah tadi meyakini nabi dan para wali manusia itu mengetahui yang gaib. Gitu. Padahal dalilnya hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Suratnya 27 ayatnya 65. Silahkan. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Loh. Surat piro, Mas? Saya bilang surat 27 ayat 65 loh, Mas. Iya. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Cukup, makasih. Wis. Jadi bohong, ngapusi kalau ada orang bahasa Jawanya apa, Bi? Ngerti sadurunging winarah. Orang Jawa itu ngerti sebelum terjadi. Itu bohong itu. Atau yang lain, Mas, tolong dibaca suratnya 7 ayatnya 188. Ini adalah kata perintah Allah kepada Rasulnya, kalau saya mengetahui yang gaib, kata Rasul, saya akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Loh, ngono. Surat apa ini? Al-A'raf ayatnya 188. Oke, silakan, Mas. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Tuh. Terus dan tidak akan ditimpa bahaya. Ya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini dalilnya. Kalau saya nggak tahu yang gaib, tidak mungkin saya akan kalah waktu perang Uhud. Saya bisa menghindar waktu mau diserang pakai alat, gitu. Udah tahu, ngeles begini kan gitu, orang tahu yang gaib. Ternyata enggak. Peristiwa perang Uhud, umat Islam kalah. Perang Badar, Rasul melapor ke Allah, Sang Pencipta. Loh, didatangkanlah mereka. Adakah Rasul mengetahui yang gaib? Ada Rasul yang mengetahui gaib yang Allah ridhoi. Berarti tidak semua Rasul. Gitu. Dalilnya, tak kasih dalilnya, Mas. Suratnya 72 ayatnya 26 dan 27. Jadi ini untuk dalil buat jenengan semuanya. Adakah yang gaib? Ada. Siapa? Rasul yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Yang tidak diridhoi juga enggak. Apalagi tidak Rasul. Apalagi cuman tukang besi, apalagi cuman tukang urut, gitu. Nah ya, yo. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib. Kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang. Iya, sekran. Dah.
Lanjut, itu syirik dalam sifat Allah. Allah memiliki sifat mengetahui yang gaib, tetapi orang yang melakukan kesyirikan memandang manusia selain Allah mengetahui yang gaib. Taib. Yang ketiga, syirkul mahabbah, kesyirikan dalam cinta. Tak kasih apa namanya, narasinya begini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz gini, ini bicara cinta ya. Tidak mungkin orang yang mencintai, pecinta yang sejati tidak mungkin mendurhakai kekasihnya. Dan pecinta yang sejati tidak mungkin melakukan sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Ingat kata-kata itu. Pecinta yang sejati tidak mungkin mendurhakai kekasihnya, dan pecinta yang sejati tidak mungkin melakukan sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Setuju ya? Oke. Jadi kan mau manggut nggak manggut pakai gitulah. Boleh manggut tapi harus balik, jangan manggut terus nggak balik, jangan. Kalau manggut gini tok nggak balik-balik tidur kucing. Oke. Terus sini Mas. Tak kasih yang kedua. Andaikan cintamu jujur, ini cinta, ini bicara cinta loh ini. Kamu pasti mentaati dia. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang ia cintai, dia akan menjadi orang yang taat dan patuh. Nah, sekarang kalau cintanya kepada Allah berarti tidak boleh menduakan Allah. Kesyirikan nomor 3, kesyirikan dalam cinta. Apa itu definisinya? Mahabbatul awliya'i wa ghairihim kamahabbatillahi ta'ala. Mencintai para walinya Allah dan yang lain seperti mencintai Allah. Boleh enggak? Kok berdemikian? Iya, hadisnya jelas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jenengan apa tuh hadisnya insyaallah? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara siapa ada padanya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Nomor 1, Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai daripada yang lain. Cinta itu responsif. Cinta itu skala prioritas. Berarti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mesti membuat konsep skala prioritas. 2, seseorang tidaklah mencintai kecuali karena Allah semata. 3, seseorang yang dia benci kepada kekufuran sesudah Allah selamatkan dirinya, sebagaimana dia benci manakala dilemparkan ke neraka. Inilah 3. Diulang ya, alon-alon. Nomor 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada selain keduanya. Itu yang pertama. Akan mendapatkan apa tadi? Manisnya, lezatnya iman. Hadis dari siapa tadi riwayatnya? Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibunya Anas namanya siapa? Ummu Sulaim. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Seseorang mencintai, tidaklah ia mencintai karena Allah semata. Cinta itu boleh, cinta nggak terlarang, tetapi harus karena Allah. Lu ngono. Yang tidak boleh itu memperturutkan cinta, nanti jatuhnya hawa nafsu. Yang ketiga, wa ayyakroha, seseorang yang wa ayyakrohal kufra ba'da an anqadahullah kama yakrahu ayyakdafa finnar. Seseorang yang benci kepada kekufuran sesudah Allah selamatkan dirinya, sebagaimana ia benci manakala yukdafa, dilemparkan ke neraka. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Gitu. Baik. Lah, ini dalilnya sekarang. Dalilnya suratnya Al-Baqarah ayatnya 165. Monggo Mas. Yuk. Silakan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Tuh. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Tuh. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Tuh. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, Iya. bahwa kekuatan itu semuanya Milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Sukran. Ada orang yang cintanya kepada selain Allah seperti mencintai Allah. Ini yang tidak boleh. Itu syirkul mahabbah namanya. Contohnya tadi adalah mencintai para wali dan yang lain seperti mencintai Allah dan lain sebagainya. Jadi sangat tunduk, sangat patuh dan lain sebagainya. Subhanallah. Naudzubillah itu. Taib. Selanjutnya yang akan datang nomor 4. Ini sekarang masuk di pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya si penanya kayaknya sudah tahu deh. Ini kayaknya benar, kayaknya sudah tahu ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya ziarah ke makam wali? Sama pelan-pelan ya. Apakah hukumnya ziarah ke makam wali? Boleh. Ziarah jangankan ke makam wali, ziarahi dulu makam bapak ibu sampean. Ziarahi makame keluarga sampean dulu, ditengok, dibersihin. Kenapa? Tujuan ziarah itu untuk mengingatkan kita bahkan akan seperti itu. Nggak usah ke yang lain dulu, ziarahi makame Mbah Dewi, mbahnya kita, bapak ibu kita yang sudah tiada, doakan. Sebelum datang ke makam, bacakan doa salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insalbikum lahikun. Gitu. Nah tapi ini masih koma. Lalu ambil air dari sumur di sana. Boleh ngambil air, boleh. Masa gak oleh? Ya untuk cuci muka masa gak boleh? Ya toh? Boleh gak Ustadz ziarah? Boleh. Lalu ambil air sumur di sana? Boleh. Masa gak boleh? Wong namanya juga untuk cuci muka. Untuk minum dan mandi jorok. Ya, jawabannya harus gitu. Kalau minumlah yang sudah dimasak. Jangan yang belum dimasak. Mandi jangan di tempat umum saru. Mandinya di rumah aja, ya.
Yang katanya, lah ini yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, apakah termasuk syirik juga? Iya. Kalau ngambil air boleh, tidak apa-apa. Ziarah boleh, tapi kalau minum di sana jangan. Minumlah air yang sudah dimasak, ya. Nah, pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan mau tanya, yang dimaksud wali yang punya karomah dengan karomah barokah, jazakallahu khair wa iyyak. Oh, karomah, arti karomah itu kemuliaan. Arti barokah artinya keberkahan. Yang punya karomah tidak hanya para wali, Nabi memiliki karomah, kemuliaan. Jangankan Nabi dan para wali, orang tua kita itu punya kemuliaan loh. Makanya kalau kita berbicara dengan dengan orang tua, berbicaralah dengan yang dengan kemuliaan. Ayat 23. Wa qadha surat 17. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff fala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada keduanya dengan perkataan yang penuh dengan kemuliaan. Kata karomah artinya kemuliaan. Nabi punya kemuliaan, para wali punya kemuliaan, orang tua kita punya kemuliaan. Perlakukan dengan kemuliaan. Yang tidak boleh hulu, berlebihan. Barokah, taib, keberkahan. Seseorang akan mendapatkan keberkahan kalau jualan jujur, itu keberkahan. Belajar dengan baik mendatangkan keberkahan. Minta doa dari orang yang masih hidup, nanti ada tuh. Boleh. Minta doa dari orang yang masih hidup, yang soleh, itu adalah diperbolehkan menurut syariat. Nah, tapi kalau bicara karomah ke barokah tadi yang ditanyakan, itu biasanya dikonotasikan dengan mereka yang sudah tiada. Dan ini adalah terlarang dalam syariat. Taib. Demikian, ada dari Bapak yang menanyakan, fadhal masykurah kalau ada. Yang akan datang kita masuk di syirkut ta'ati, kesyirikan dalam ketaatan. Taib. Ada pertanyaan dari kaum Bapak atau Ibu yang lain? Syukran. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Syukran bikutumikum fi hadzal makan fi baitil al-ikhlas wa jazakumullahu khaira. Nantahil muhadarah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum wa yassarallahu murakum atas ilmu pada hari ini. Insyaallah kajian pekan depan pada hari Sabtu jam 8:30 dengan Ustaz Salim bin Yahya Kibas dengan tema adab ketika bergaul dengan saudara. Kami dari panitia kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Salim Kibas, saya suka itu. Ustadz Salim itu kalau ngomong nyentrik. Jadi Ustadz Salim itu punya gaya kalau ngomong